ada yang pro kon juga. Kenapa mesti Indonesia? Kenapa tidak impor? Saya berkukuh harus buatan dalam negeri, dan saya lapor presiden, dan presiden juga setuju. Saya bilang pastilah ada kurang sana sini Pak, tapi kalau kita tidak mulai, ya kapan kita mau bisa buatan anak bangsa. LRT ini memang pembangunannya itu memang banyak masalah ya sebenarnya, karena apakah ini mau dibikin kerjasama dengan luar import barangnya atau tidak gitu. Nah, tapi saya mundur dulu sedikit. Jadi setelah presiden melihat sepertinya nggak jalan proyek ini, terus 2017 saya dianukan untuk proyek ini. Tapi sebenarnya tepatnya itu lebih sih 2019. Pak Erik sudah lihat tuh goncang-gancingnya, terus datang ke saya minta presiden untuk minta saya lakukan itu, ngerjakan ini. Ya, tapi permintaan saya memang waktu itu kita harus lakukan harus buat lokal konten, jadi buatan dalam negeri. Waktu itu kan mau impor sana sini, tapi saya bilang enggak, kalau ini saya ngerjain, saya mau dalam negeri. Akhirnya kita bikin task force lah, Profesor Satrio, ya, saya pakai orang Indonesia, Kiano, Inka, itu yang kita minta kerjakan. Dan memang dalam perjalanannya bagaimana tadi bentuk lokal konten ini, artinya harus dibuat semua di Madiun. Nah, saya bilang sama Prof Satrio, bisa nggak anak-anak Indonesia buat ini, jago-jagonya dikumpulin lah dengan Inka, kerjasama semua, jadilah konsorsium itu. Tapi dalam perjalanan kan tidak segampang itu juga, ada yang pro kon juga. Kenapa mesti Indonesia? Kenapa tidak impor? Saya berkukuh harus buatan dalam negeri, dan saya lapor presiden, dan presiden juga setuju. Saya bilang pastilah ada kurang sana sini Pak, tapi kalau kita tidak mulai, ya kapan kita mau bisa buatan anak bangsa. Dan ini buatan pertama mungkin. Tapi dalam perjalanan juga ternyata setelah mulai mau taruh tuh berat kereta apinya itu, transetnya itu berbeda-beda. Akibatnya softwarenya juga terpaksa disesuaikan lagi, itu sedikit menjadi penundaan. Tapi kita belajarlah, lesson and learn buat kita semua. Tapi dalam banyak hal saya kira apa yang dibuat sampai hari ini ya sudah makin baik, terus membaik, terus dilakukan. Kita ketentu dengan Siemens juga, kita tetap ada minta asistensi dari luar lah, tenaga-tenaga ahli yang sudah pengalaman. Tapi semua pada umumnya dikerjakan anak bangsa. Dan kemudian saya senang juga bahwa akhirnya hampir semua masalah itu terselesaikan sampai hari ini. Dan kebetulan sekarang nih pas ada polusi ini kita mau percepat juga sekarang dan perpanjang lagi, sehingga public transportasi itu menjadi tambah. Oke, enggak mobil kurang. Tapi ini saya ingin garis bawahi, jangan publik itu atau pejabat-pejabat melihat itu langsung ada kerugian negara. Public transportasi itu ada services yang diberikan. Sama dengan sampah, waste to energy. Suka ada yang bilang, wah ini potensi merugikan negara. Lah itu saya pikir sepanjang tidak ada korupsinya, tapi memang menentukan cost-nya, ya enggak apa-apa. Itu adalah bagian daripada kontribusi pemerintah, negara kepada masyarakat. Jadi semua nanti kalau kita buat lokal konten, kita buat dalam negeri, pastilah di sana sini ada kurangnya. Tapi saya pikir sepanjang itu dikerjakan dalam negeri, nilai tambahnya masih akan dapat. Nah, saya terus terang sangat bahagia sekali tadi karena yang ngerjain itu juga anak-anak muda juga di kantor saya. Bagaimana pembebasan tanah itu masalah yang paling sulit sendiri lagi, pembebasan tanah. Karena bisa harganya di markup bisa, tapi dengan tim ini saya lihat semua bisa berjalan dengan baik. Saya pikir ya selamatlah pada Republik, dan juga konsistensi Pak Jokowi yang memberikan kita ruang untuk tadi melakukan semua. Ada Kementerian Perhubungan, BUMN, semua saya kira bersinergi menyelesaikan. Jadi saya selalu percaya kalau kita semua bersinergi dengan spirit untuk baik, mestinya jalan.